Ibu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati para wakil kepala sekolah, kemudian Bapak Ibu semuanya yang kami hormati juga. Baiklah, kami selaku Ketua Panitia akan melaporkan kegiatan Infos Training yang kami laksanakan pada tanggal 24 dan 25 Juli 2024. Pertama, sebagai latar belakang, dalam rangka untuk memenuhi Undang-Undang Guru Merdeka. Kemudian yang keempat, meningkatkan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Jadi nanti setelah IHT harus ada peningkatan TIK di setiap kelas. Kemudian yang keempat, meningkatnya motivasi dan semangat guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik di sekolah. Untuk sasaran pesertanya adalah guru berjumlah 87 orang, terdiri dari 44 guru produktif dan 38 orang guru mata pelajaran umum. Jadi tahun ini kita komposisinya lebih banyak guru produktif. Kemudian untuk pembiayaan dianggarkan pada anggaran BOS. Untuk alur pelaksanaan setelah pembukaan, kemudian nanti ada materi umum tentang kurikulum merdeka, tetapi Bapak pengawas berhalangan hadir karena harus IHT di SMK 8. Untuk pemahaman umum akan dialihkan besok hari kedua, dan hari ini nanti langsung kepada praktek untuk materi yang pertama. Kemudian nanti kepada kegiatan dalam bentuk workshop, artinya kita langsung praktikum. Kemudian produk output dari guru-guru hasil daripada IHT ini, yang pertama modul ajar untuk 1 tahun di setiap jurusan. Jadi nanti setiap kompetensi keahlian mempunyai modul ajar yang sudah disusun bersama-sama. Nanti mungkin CP-nya dibagi, guru ini CP berapa, guru begitu ya. Jadi nanti hasil akhirnya modul ajar 1 tahun sudah tersusun di setiap jurusan dan di setiap kelompok bidang pelajaran. Kalau kadarnya bahwa anak kita masuk saja belajar di kelas, sementara anak kita itu yang kelas 1 atau kelas 10 itu kan kurikulumnya adalah kurikulum merdeka. Sementara yang kelas 11-nya adalah masih yang lama, 11-nya. Jadi ini adalah salah satu bahwa persiapan kita untuk menyambut anak-anak kita dengan proses pembelajaran yang baik. Bapak dan Ibu, bahwa kurikulum merdeka memang diberikan oleh pemerintah sudah lama. Orang lain sudah ada yang berjalan lama, cuma kita mungkin rencana tahun kemarin tidak jadi, sekarang terjadi, yaitu untuk kurikulum merdeka. Pas mungkin mudah-mudahan ya, bahwa di kita juga nanti jadi sekolah mungkin sekolah pusat unggulan mudah-mudahan. Jadi pas dengan kurikulum merdeka untuk anak kelas 10. Dan sebenarnya proses pembelajaran yang akan ditempuh juga ini sedikit berbeda kurikulum merdeka dengan kurikulum yang lama yang kemarin yang sudah berjalan. Ya, kalau ini kebanyakan sistemnya sistem penugasan itu, ya, perintah dan proyek sistemnya, yang jadi memang kita harus banyak berinovasi. Ya, ke gurunya nanti anak juga didorong untuk berinovasi untuk belajar. Nah, mungkin nanti akan lebih jelasnya di kita, karena kita kan banyak narasumber untuk guru atau praktek ya, dari guru penggerak kita sudah punya, yang mungkin nanti kita akan adopsi ilmu-ilmu yang akan diberikan oleh beliau-beliau ya, yang akan memberikan materi untuk guru merdeka. Karena yakin tidak semuanya akan mengerti. Ya, nanti mungkin akan menjadi jalan yang mudah untuk menempuh
materi karena ini dipersilakan, bukan berarti merdeka itu merdeka sesuai suka hati, bukan, tetap bahwa kita ada aturan, ada rel yang harus ditempuh. Ya, jadi bukan berarti harus merdeka itu mau berubah. Apa yang dicapai, lalu strategi dan langkah apa yang akan kita tempuh. Dan ini akan disampaikan oleh Ibu narasumber kita yang pertama. Bagaimana Ibu Bapak, sudah siap? Sudah siap? Semangat? Semangat? Ya. Mohon maaf saya panggil sekali lagi ya. Saya panggil peserta IHT SMK Negeri Lampung Garut. Jawabannya siap dan semangat. Bisa? Peserta IHT SMK Negeri 6 Garut hebat. Iya, alhamdulillah. Mari kita tepuk tangan bersama-sama untuk kita semuanya. Baiklah, mari kita dengarkan informasi dan paparan dari narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Inaya Eskom. Beliau adalah Wakasek Kurikulum dari SMK Negeri 6 Garut. Kemudian beliau adalah guru penggerak juga. Lalu sebentar lagi akan menyelesaikan studi magisternya. Akan menyampaikan paparan tentang timeline dan gambaran kegiatan in-house training hari ini. Pada yang terhormat Ibu Inaya Eskom, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekarang dengan pemaparan materi ya hanya menjelaskan tentang alur pelaksanaan IHT kita selama 2 hari. Karena pertama IHT kita secara umum sudah di tahun kemarin. Kalau secara analogi mungkin kemarin sudah dikupas kulitnya dan sebagian dagingnya. Nah hari ini kita mungkin mengupas dagingnya lebih dalam dan nanti sampai ke biji-bijian. Mungkin seperti itu ya. Karena saya melihat di beberapa media bahwa pemahaman kurikulum merdeka itu interpretasinya bermacam-macam ya. Setiap guru memahaminya bermacam-macam. Kenapa? Karena pemerintah secara formal tidak mengadakan diklat ataupun workshop kurikulum merdeka untuk guru sasaran atau guru langsung ya. Tidak seperti dengan kurikulum 2013. Berdasarkan dulu pemaparan waktu saya acara di Tasikmalaya langsung dari direktorat bahwa pengalaman dari implementasi kurikulum 2013 itu kan ada strukturnya struktur nasional IN, kemudian diturunkan ke provinsi, diturunkan ke kabupaten, dan diturunkan ke guru-guru sasaran sumatif. Ini kan implementasi nanti akan sama-sama saja dengan ITS UAS ya. Nah ini yang baru ya. Kemudian PMM ini ternyata
sangat berpengaruh terhadap rapot pendidikan sekolah. Di sana ada nilai PMM berapa, karena kita hanya beberapa guru yang mengakses. Ternyata di sini juga berpengaruh, maka ini menjadi poin pokok dalam pembahasan. Makanya kita akan melihat bagaimana kita belajar kepada TDSM, kepada TKJ, AKL, apalagi ke TB. Itu akan berbeda karakteristiknya. Dan ini di-upgrade kepada kinerja kepala sekolah. Jadi kita kemarin punya penilaian bahwa sekolah kita itu amat baik nilainya. Dengan HORS. Kita tuh ada C1 sampai C6. Ya. Nah, ibu gunakan yang C4, C5, C6. Jangan menggunakan lagi C1. Memberikan satu materi kepada siswa. Tadi sudah ada kakaunya belum? Belum. Nanti disampaikan kakaunya ya. Nah ini C4, C5, dan C6. Lihat dari capaian ini, kompetensi ini. Nah, perkiraan jam, ibu lihat strukturnya berapa JP dalam 1 tahun. Karena sekarang pergeseran apa yang harus disampaikan ke anak itu bukan sekedar harus menyampaikan seluruh capaian pembelajaran, tapi ibu memilih materi yang esensial. Boleh misalkan materi esensial ini sangat penting kepada anak disampaikan, karena kalau tidak mereka pahami materi esensial ini, tidak akan bisa berlanjut ke materi yang akan datang. Materi esensial ini JP-nya boleh ditambah. Jadi tidak selamanya harus berbagi. Misalkan kita punya materi ada nambah dalam 1 tahun, JP-nya itu dari nambah itu 1 tahun. Berarti minimalnya ada dibagi 2 per semester. Nah, JP-nya ada berapa dalam 1 tahun itu? Lihat di intrak. Jangan dulu ke penguatan profil pelajar Pancasila. Di intraknya misalkan di JP itu ada konten yang tadi tempel di sini. Tujuannya apa? Itu tujuan. Misalkan peserta didik, mampu ini dan sebagainya, menganalisis atau mengetahui, lihat di KKO-nya. Ya, lihat C4, C5, C6. Jadi kita akan membiasakan kepada anak, jangan menyebutkan. Jadi tos itu mah hanya sebagai unsur penunjang saja. Menjelaskan ulah 1 semester sekali 3 tata tertib sekolah. Kesepakatan ini dibuatnya atau disampaikannya per hari, per pertemuan ini. Artinya bisa sama dalam 1 hari per pertemuan materinya sama ini. Kesepakatannya silakan itu dibuat. Nah, ini guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang sudah ditulis tadi menggunakan KKO. Nah, kalau ibu senang bermain dulu, nah ini ada misalkan ibu mengajarnya di JP 56 siswa. Nah, ini yang mungkin akan berbeda dengan konsep pembelajaran. Jadi kalau mengajar barudak cari cinta di IKM sudah mandiri. Nah, untuk mengajarkan majmua misalkan dia ada praktek anak, dia menjelaskan materinya. Nah, ini dalam kegiatan penuntut. Penilaiannya seperti apa? Kalau dalam 1 pelajarannya apa? Nah, alokasi waktunya untuk materi itu berapa? JP tentukan. Nah, capaian pembelajaran ada. Nah, di sini ada menyimak ya, domain menyimak kalau ada, membaca ya membaca. Pertanyaan esensial tujuan, kemudian pertanyaan esensial, memahami dan menyajikan, dan deskripsi umum, diantaranya pemeriksaan pembelajaran, nyiapkan LK, kegiatan pembelajaran awal, inti penutup, pembelajaran refleksi, dan mengerjakan asesmen. Nah, kemudian profil pelajaran Pancasila ibu tempelkan juga, sarana prasarana apa saja, kemudian sasaran peserta didik, tulis saja peserta didik reguler,
menggunakan model pembelajaran PJBL berbasis proyek. Yang kedua, ketersediaan buku paket, baik buku paket untuk siswa maupun untuk guru. Nah sekarang banyak yang di e-modul, silakan, atau buku ya, buku paket. Kemudian di sini ada, nah saya penunjangnya yang tadi bisa berupa video dan sebagainya. Baiklah, sebelum melanjutkan ke tugas masing-masing, barangkali ada yang mau ditanyakan atau disampaikan. Silakan, ada waktu sekitar 15 menit. Ya, para peserta HP yang di belakang bagaimana? Ada yang mau ditanyakan dulu? Atau di ruang depan? Mudah-mudahan paham. Ada keterangan intervensi. Kalau yang 75 itu tidak perlu remedial. Tapi bagi ini mahasiswa. Nanti tinggal dibuat format saja. Kalau untuk guru mata pelajaran, berarti PP-nya ada berapa di sana. Kemudian kriteria silakan tentukan dan skala penilaian, baru muncul nilai minimal 3 kriteria yang dianggap lulus. Misalkan kriteria 1 dengan konsep link and match 18D adalah harus membiasakan PJBL. Seperti ini Bapak Ibu, tidak ada yang istimewa. Yang istimewa hanyalah warna-warninya saja. Ini sengaja saya warna-warni yang sangat mencolok supaya kekurangan dari modul ini tertutupi sebenarnya. Ada aktivitas seperti biasa, ada persiapan, aktivitas. Mencoba kalau tadi, tuh kan saya belum sempat edit ya, ada daring kan. Ini sebenarnya yang kemarin-kemarin sebenarnya. Saya jadi malu kalau ke bawah karena memang tv masanya belum saya edit sebenarnya. Hasil dari obrolan saya dengan tim pegiat literasi di sekolah ini, khususnya dengan Ibu Imas, yang menjadi ciri khas dan menjadi program andalan yang diturunkan ke masing-masing modul kita, diantaranya adalah pembiasaan literasi. Jadi apakah sebelum memulai pelajaran ataukah di tengah ataukah di akhir, untuk itu diantaranya adalah pertama, kemampuan literasi perlu kita gugah dari murid-murid kita. Yang kedua, murid-murid kita dipacu untuk bisa mengemukakan pendapatnya di depan teman-temannya, karena ini bagian dari kemampuan public speaking dari murid-murid kita. Yang ketiga, kolaborasi. Artinya kolaborasi ini nantinya murid-murid kita ketika menyampaikan pendapatnya, menyampaikan idenya di depan, itu itu dari mana? Nah, KKTP ini pertama dibuat oleh guru mapel itu sendiri. Yang kedua, nanti hasilnya itu akan masuk ke kurikulum operasional sekolah ya, atau KOS ya. Jadi kurikulum operasional pendidikan itu juga dituntut di sana, dicantumkan misalkan mapel PAI ini KKTP-nya berapa. Tentunya itu setelah analisis per 1 CP, yang kedua tujuan pembelajaran. Bisa ditambah Pak. Ya. Ini bisa
menggunakan pola ya. Jadi pola untuk KKTP ini polanya bisa menggunakan interval, dan pada umumnya senangnya interval itu akan kelihatan. Interval itu akan kelihatan nilai secara kuantitatif kompetensi anak yang ada di dalam CP itu. Jadi kolomnya ini bisa seperti ini. Jadi ibu tentukan nomor CP-nya, bisa copy paste. Kemudian itu ada tujuan pembelajaran. Nah dulu itu ada yang disebutkan kompetensi dasar. Nah di sini pengganti KD-nya itu adalah tujuan pembelajaran. Nah ibu tentukan di sini ada intervalnya dari 0 sampai 50%. Nanti andaikan anak misalkan 50 nilainya, berarti di TP1 itu anak belum tuntas. Nah di sini ada intervensi. Intervensi itu adalah penilaian secara kualitatif, apakah anak tersebut di remedial atau pengayaan. Nah untuk iya misalkan pola 1 hasilnya ini seperti ini ya. Idealnya Bapak Ibu menentukan minimalnya nih. Minimalnya angka di ini ya. Antara 75 sampai 85. Misalkan TP1 ibu menentukan di sini. Atau mau di yang penting kolom ketiga dan keempat, misalkan di TP2 ini saya akan di sini. Boleh penentuannya. Nah hasilnya nanti ini kan ideal KTTP ini agar kita bisa menentukan mana batas minimal nilai yang diperoleh. Saya ingin TP1 itu minimal anak 75. Karena apa? Karena tingkat kesulitannya materinya di TP itu lebih tinggi. Tapi di saat TP2 ibu menentukan di sini karena dianggap ini bisa lebih mudah dibanding TP1. Nanti rata-ratanya berapa? Nah di sini sudah tuntas ya kalau yang ada di kolom 3 dan 4 ini dianggap tuntas. Tetapi di saat ibu menyelesaikan sebuah penilaian, ternyata hasilnya misalkan TP1 anak si A siapa? Misalkan ini di kolom 1, berarti anak sudah belum tuntas. Apabila di TP2 ini di angka ringnya ini berarti belum tuntas. Nah di sini ini sudah tuntas. Tetapi apabila ada 2 yang sudah tuntasnya, ini dianggap intervensinya belum tuntas. Karena minimalnya di poin ada 3 yang tuntas. Misalkan boleh di 2 ini belum tuntas. Nah ini kalau yang sudah tuntas berarti di poin TP2 dan ini 1 yang belum tuntasnya ini. Berarti dianggap kumulasinya dari 4 TP itu anak 75% sudah tuntas. Nah ini menjadi sebuah acuan. Silahkan Bapak Ibu menentukan KKTP ini. Nah, ideal KKTP Ibu isi di antara ring 75 sampai 85 sampai 8560. Jadi di saat penilaian kognitif dan non kognitif itu kita bisa mengacu kepada itu, dan ini bisa dijadikan bahan dalam tes sumatif tuntas dan tidak tuntasnya. Karena ada yang kognitif, ada non kognitif. Kalau non kognitif itu adalah praktik atau tes sikap. Nah itu adalah non kognitif. Untuk non kognitif itu bisa ringnya kalau misal tidak memadai atau sudah berkembang dan sebagainya, tinggal konversi saja. Misalkan belum bisa berarti nilainya 1, cukup bisa nilainya 2, anak sudah bisa nilainya 3, anak lebih dari bisa misalkan nilainya 4, tinggal konversi saja. Berarti kalau sudah bisanya ada berapa, ditambah yang melebihinya sudah berapa. Ini untuk penentuan bahwa anak itu hanya cukup remedial saja tanpa pengayaan. Tapi kalau nilainya rata-rata 4,
Dikonversinya berarti anak sudah tuntas dan diberikan pengayaan. Itu sebagai bentuk kriteria ketuntasan. Tujuan pembelajaran ini wajib Bapak Ibu silakan buat untuk memudahkan membuat mundur. Jadi pada prinsipnya alhamdulillah saya sudah menyampaikan dan sebagainya. Nanti untuk perubahan-perubahan dan penambahan itu bisa sambil berjalan saja. Terima kasih. Mohon Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan applause untuk majikan kita dan juga narasumber kita hari ini. Terima kasih kepada Bapak Hairul Anwar yang telah mempresentasikan hasil kerjanya, dan terima kasih kepada Bapak Dede Kuswanda yang telah menyampaikan komentar dari hasil presentasinya. Dan demikian pula akhir komentar Bapak Dede Kuswanda sekaligus mengakhiri materi tentang CP, ATP, dan modul ajar tentang diferensiasi. Berikutnya kita akan masuki ke materi selanjutnya, yaitu tentang PPM atau kepanjangan dari Platform Merdeka Mengajar. Insyaallah hari ini kita akan mendengarkan dan menyimak narasumber hebat yang luar biasa, guru penggerak kita ya. Merebut dirham bukan di Filipina, sumbernya ada di Saudi Arabia. Kita sambut Pak Irham dan Ibu Wina, narasumber kita selanjutnya. Silakan Ibu Wina untuk menempati tempat yang telah disediakan. Kayaknya pasti pamit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Moderator, Ibu Dimas, yang sudah memberikan waktu kepada kami untuk memaparkan salah satu materi in-house training mengenai platform Merdeka Mengajar. Kebetulan untuk pemaparan mengenai platform Merdeka Mengajar disampaikan pada sesi jam siang ya. Mungkin ini jam-jamnya rawan, apalagi kita sudah makan siang, maka bisa diajak kompromi. Sebelumnya barusan saya cek terlebih dahulu mengenai partisipasi Bapak Ibu dulu terkait pelaksanaan program THT ini. Ternyata makin siang itu makin menyusut, dan barusan saya hitung dari 93 orang yang menandatangani absen hanya 51 orang yang masuk gitu ya. Mungkin terlepas dari adanya kendala atau dari teman-teman Bapak Ibu guru gitu ya. Sebelumnya saya mohon izin dulu izin untuk akses terlebih dahulu ya, sebentar ya. Untuk guru-guru dari mata pelajaran normatif adaptif bisa angkat tangan
Terus TTS-nya TTS pada 1, 2, 3, 4 orang karena bagaimana sudah dijelaskan oleh Pak Dery Kuswara, mungkin kebutuhan belajarnya kayak belajar kinestetik mungkin ya. Jadi ketika menggunakan pemaparan materi mungkin kurang fokus seperti itu ya. Untuk jurusan tata busana ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 orang ya. Terus PPKP, Pak ada berapa orang? Enggak dengar? Tuh, cantik-cantik semua ya. Oke, jadi terkait platform Merdeka Mengajar, akuntansi, akuntansi ada berapa orang ya? Ada berapa orang dari total dulu? 8 orang, hanya 5 orang terus luar biasa sekali. Sebelumnya biasanya Bapak Ibu guru sebelum melaksanakan pembelajaran biasanya menertibkan anak-anak didiknya gitu ya. Sekarang giliran Bapak Ibu guru untuk menertibkan diri sendiri. Pertama mungkin pastikan laptop atau gadget Bapak Ibu guru terkoneksi dengan internet ya gitu. Karena di sini kita akan mengakses salah satu aplikasi untuk mengembangkan kompetensi Bapak Ibu guru ya, yang dikembangkan oleh Mas Menteri Bapak Nadiem Makarim. Silakan. Terus bagi yang masih di belakang dan paling belakang lagi bisa maju ke depan, enggak? Karena sesi untuk capaian pembelajaran atau ATP itu sudah selesai, mungkin nanti bisa diteruskan di kumpulan praktisi komunitas praktisi ya, atau komunitas untuk mendiskusikan terkait perancangan perangkat pembelajaran. Silakan kita dulu. Sebelumnya mohon izin mau minum dulu ya. Saya dulu juga. Berbicara mengenai platform Merdeka Mengajar, mungkin Bapak Ibu guru sudah paham mengenai platform Merdeka Mengajar karena 10 tahun sebelumnya kita sudah belajar mengenai platform Merdeka Mengajar ya. Mungkin di sini kita hanya mengingatkan kembali bagaimana cara mengakses platform Merdeka Mengajar. Sebelumnya saya sudah pernah berdiskusi dengan Ibu Wakil Kurikulum, Ibu Iqif. Ternyata partisipasi Bapak Ibu guru khususnya untuk SMK Negeri 6 Garut dari total 87 guru ya, itu yang berpartisipasi yang mengerjakan platform Merdeka Mengajar itu hanya 47 orang. Jadi kurang lebih 40-50% yang mengerjakan itu. Mungkin itu ada berbagai kendala mungkin dari kita, dari guru, apakah kesulitan dalam mengakses atau dalam mengerjakan modul-modul dari tiap topik pembelajaran gitu ya, seperti itu. Nah, perlu kita ketahui untuk mengerjakan platform Merdeka Mengajar itu bukan hanya mempraktekkan, tapi kita harus timbul terlebih dahulu kesadaran dari kita bahwa untuk platform Merdeka Mengajar itu untuk meningkatkan kompetensi Bapak dan Ibu guru yang hebat ini gitu itu ya. Jadi kunci pertama adalah timbulkan terlebih dahulu kesadaran Bapak Ibu guru, karena sebagaimana
yang dijelaskan, yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun peserta didik agar menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai masyarakat maupun mereka sebagai manusia seperti itu. Jadi fungsi kita adalah menuntun itu seperti apa gitu. Jadi menuntun mengarahkan, membimbing anak gitu ya, supaya anak tersebut mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Kebahagiaan seperti apa gitu? Bahagia itu berarti anak itu bahagia ketika datang ke sekolah itu karena dia mengagumi sosok guru tersebut. Karena pola pembelajaran yang dia sampaikan itu mudah dipahami dan menyenangkan. Biasanya seperti itu ya. Nah, oleh karena itu kita perlu gitu ya, meningkatkan kompetensi kita dari berbagai macam aspek gitu. Baik itu melalui platform Merdeka Mengajar atau kegiatan diskusi praktisi ya, sesama pendidik, sesama mata pelajaran guru gitu seperti itu. Jadi diharapkan apa yang kita lakukan itu memberikan dampak positif untuk sesama rekan guru ataupun untuk anak peserta didik kita seperti itu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah memanusiakan manusia gitu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk Merdeka Belajar ini telah launching pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 ya. Itu launchingnya berbarengan dengan Merdeka Belajar. Saya mengutip dari perkataan Bapak Hadi Makarim, yaitu guru yang terbaik adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar dan berinovasi. Saya senang dengan Bapak Ibu guru yang masih semangat untuk terus belajar, meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru pada kegiatan di hari ini, walaupun kondisi waktu yang sudah siang hari mungkin mata kita tidak mudah untuk kompromi gitu ya, agak ngantuk, tapi setidaknya Bapak Ibu guru mau ikut untuk memahami apa itu konten atau pada platform Merdeka Mengajar. Oke, misalnya kayak contohnya guru memiliki peran dalam pendidikan di Indonesia yang dapat menggerakkan perubahan nyata, tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, namun berdampak pada lingkungan sekitarnya. Jadi kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pelajar atau memberikan pembelajaran itu, kita harus memberikan dampak positif gitu pada siswa kita maupun rekan guru kita seperti itu. Dengan adanya peran tersebut, PNM hadir sebagai platform edukasi yang dapat membantu guru menjalankan perannya dalam mengajar belajar dan berkarya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dengan begitu, guru dapat lebih berfokus pada peningkatan capaian pembelajaran murid dan memiliki kesempatan yang lebih kaya dalam meningkatkan kompetensi dan karirnya sendiri. Selanjutnya, melalui platform Mengajar ini, guru dapat terbantu dalam menjalankan kegiatan pembelajaran, membantu mendorong kemajuan, juga memberikan opsi yang dapat menjadi solusi atas kekhawatiran maupun hambatan yang guru alami saat menjalankan peran sebagai pendidik itu. Kadang kita sebagai guru, kalau kita flashback ke belakang itu, kita suka bingung bagaimana meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang pendidik. Biasanya untuk pelatihan kurikulum atau peningkatan kompetensi pembelajaran itu kuotanya terbatas dan dilaksanakan di suatu tempat biasanya gitu ya. Dan biasanya berangkat itu gurunya itu aja gitu itu. Nah, platform Merdeka Belajar ini hadir untuk mempermudah Bapak Ibu guru untuk mengakses, meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru dimanapun, kapanpun, begitu ya. Jadi ketika untuk platform ini bersifat aplikatif ya, kondisional, situasional. Ketika Bapak Ibu mau tidur, bangun tidur itu bisa mengakses platform Merdeka Belajar seperti itu. Lanjut. Nah, seluruh adanya platform Merdeka Mengajar, biasanya kita bingung mulainya dari mana untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang pendidik. Contohnya, apa saya harus sekolah lagi untuk belajar?
terus bagaimana menyampaikan pelajaran agar menarik untuk siswa. Apa saya harus menunggu pelatihan? Sebenarnya membantu sekali gitu kalau kita mau ngakses. Nah, cuman ya itu tadi ya, kembali lagi di kita baru sekian persen lah, belum nyampe setengahnya gitu. Nah kemudian untuk di kegiatan hari ini tadi ada tagihan untuk PMM buat upload video atau jalan saja barangkali berarti untuk anaknya bisa di waktu lain ya Bapak Ibu ya. Jadi misalkan kalau tadi yang disampaikan untuk bukti karya itu kita misal yang tadi sudah dibicarakan sama Pak Irak itu berupa dokumen atau video Pak? Yang aksinya tadi PPT ya. Jadi bisa dalam bentuk dokumen, misalkan kita berbagi EPP, bisa dalam bentuk PDF, bisa dalam bentuk Word juga gitu ya, atau misalkan tadi dalam bentuk PPT, bisa juga dalam bentuk video, apapun ya Bapak Ibu, receh itu gitu. Misal tips kita nih baru masuk ke kelas gitu ya, biasanya kita kan bikin apa ya, bikin kesepakatan kelas atau keyakinan kelas gitu antara wali kelas dengan murid-muridnya atau antara guru mapro dengan muridnya. Nah itu semua bisa berbagi di praktik baik di sini di PMM ini gitu. Kita bisa uploadkan videonya atau tips-tipsnya dalam bentuk dokumen atau apapun gitu. Kalau misalkan kita masih kurang inspirasinya, kita bisa lihat kok di situ. Bisa download, kita bisa lihat contoh video yang ditayangkan di situ banyak sekali gitu. Dan ternyata apa ya, partisipasi kita dalam mengakses PMM ini itu semua menentukan ke raport mutu sekolah itu tadi gitu. Jadi ada yang nilai raportnya tinggi, ada yang rendah, ya itu dari partisipasi kita semua. Jadi mohon apa ya, kesadaran kita gitu ya untuk mau sama-sama belajar, sama-sama berbagi melalui akses PMM. Begitu. Barangkali itu sedikit yang bisa saya tambahkan. Selanjutnya kembali lagi ke Pak Irham. Terus terkait platform Merdeka Mengajar, silakan Bapak Ibu akses platform tersebut menggunakan akun Belajar ID. Nah, setelah masuk, sebelum kita masuk ke pembelajaran mandiri, di bawahnya itu ada tentang kurikulum merdeka. Segala macam pemahaman mengenai kurikulum merdeka bisa Bapak Ibu baca. Terus masuk ke di dalam kurikulum merdeka itu ada prinsip dasar, yaitu mengenai prinsip dan konsep pembelajaran paradigma baru yang berpusat pada murid, serta penerapan kurikulum profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya Bapak Ibu setelah memahami apa itu kurikulum merdeka, Bapak Ibu bisa masuk ke pelatihan mandiri, gitu ya. Kita masuk ke pelatihan mandiri topik 1. Jadi di sini dalam workshop ini diharapkan Bapak Ibu bisa menyelesaikan salah satu topik pada platform Merdeka Mengajar. Karena sebagaimana sudah dijelaskan oleh Bu Lina, itu berpengaruh pada mutu sekolah. Ketika tingkat partisipasi Bapak Ibu guru kurang, itu bukan tidak mungkin itu akan berpengaruh pada proses akreditasi misalnya. Jadi penunjang gitu ya, seperti itu. Oke, selanjutnya silakan masuk ke pelatihan mandiri. Langkah ketiga, masuk ke modul 1, topik 1 mengenai kurikulum merdeka. Terus klik modul yang akan dipelajari, gitu ya.
biasanya dari tiap modul itu ada video yang ditayangkan kurang lebih dengan durasi 5-10 menit gitu ya, seperti itu. Biasanya kita itu untuk program di video program itu biasanya di skip ya, atau di next sampai selesai, sampai nanti keluar checklist hijau seperti ini gitu ya, tiap modulnya. Nah, masuk ke modul 1 misalnya, di sini ada beberapa konten yang harus Bapak Ibu lewati, harus Bapak Ibu pelajari, pahami itu dari beberapa konten yang terdapat pada modul 1 mengenai makna kurikulum dan pendidikan. Ini sebagai contoh aja ya. Jadi silakan Bapak Ibu guru buka di modul 1 mengenai makna kurikulum dan pendidikan. Di sana ada beberapa konten, buka konten sekarang, baru next ke konten selanjutnya. Ibu berapa tahun tadi? Masih ada waktu kan? Masih ada Pak, 24 menit lagi. Sudah dibuka Bapak, Ibu? Masuk ke berarti tinggal latihan pemahaman. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui ketika mengerjakan salah satu konten atau modul di pada perkuliahan ini, Bapak Ibu tidak akan bisa melaksanakan aksi nyata kalau semua tahapan pada salah satu modul itu belum diselesaikan. Yang terakhir ada latihan pemahaman, prosesnya ya, itu biasanya 8 sampai 12 proses yang harus Bapak Ibu selesaikan. Kalau misalnya dari 12 atau 8 soal yang Bapak Ibu kerjakan, salah satu aja itu tidak bisa lanjut ke aksi nyata. Jadi di sana ada notifikasi Bapak Ibu harus mengulang kembali membaca dari mulai konten yang pertama seperti itu. Jadi diharapkan ketika melaksanakan proses itu betul semua, dan itu bisa terus diulangi sampai jawaban benar semua seperti itu. Nah, biasanya dalam menyelesaikan faktor mereka mengajar itu kita terkendala dalam menyusun aksi nyata itu, di mana biasanya pembelajaran berpihak atau berpusat pada murid, artinya adalah murid dalam hal ini dikondisikan dan diposisikan oleh kita sebagai pendidik sebagai subjek pendidikan atau subjek interaksi pembelajaran di dalam kelas, bukan sebagai objek. Oleh karena itu, murid dalam hal ini di kelas selama kita berinteraksi dengan mereka, bagaimana caranya mereka menjadi manusia yang utuh, manusia yang merdeka, manusia yang sangat bahagia yang ada di kelas. Artinya apa? Artinya kita hanya menuntun mereka untuk menemukan jati diri mereka, kita hanya sekedar menggait mereka, seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui bersama bahwa bahwa kita sebagai pendidik di kelas itu hanya sebagai penuntun. Kita ketahui bahwa dalam teori pendidikan, murid ketika lahir mereka itu sebenarnya, kalau meminjam istilah di konsep pendidikannya Bapak Pendidikan Nasional kita, Bapak KHD, Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa murid itu ketika mereka lahir itu seperti kertas yang bukan kertas kosong. Kita ketahui ada teori pendidikan, ada yang murid atau anak setelah mereka lahir itu seperti kertas kosong, kita bebas untuk melukis di dalamnya. Akan tetapi ada juga yang berpendapat murid atau anak yang mereka lahir seperti kertas yang sudah ada lukisannya, kita tidak bisa merubah apapun dari mereka. Akan tetapi oleh Bapak
pendidikan nasional kita oleh Ki Hajar Dewantara bahwa yang namanya murid, anak ketika mereka lahir itu kertas kosong dan ada garis tipis yang mereka sudah bawa dari mereka lahir, yaitu dengan istilah kodrat zaman dan kodrat alamnya. Kita sebagai pendidik, kita sebagai guru berkewajiban untuk menuntun mereka untuk menebalkan garis tipis itu. Bagaimana caranya? Takdir mereka, kodrat mereka, garis tipis itu menjadi garis tebal. Oleh karena itu, kita bersama-sama, marilah kita bersama-sama sebelum masuk ke dalam materi tentang project based learning ini, kita lihat dulu yang ada di depan kita, ya, Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam slide pemaparan mengenai pembelajaran berbasis proyek, marilah kita bersama-sama meluangkan waktu selama kita sejam ke depan untuk merefleksikan apa yang sudah kita lakukan di dalam kelas berinteraksi dengan murid-murid kita, apa yang nanti ke depannya akan kita lakukan bersama dengan mereka. Bapak Ibu, izinkan saya untuk memperlihatkan tampilan untuk Bapak Ibu semua.
Bapak Ibu, izinkan kita sama-sama untuk applause, beri apresiasi untuk kita semua. Ada satu momen, ini saya berkejaran dengan durasi waktu, jadi bukan menyampaikan dan membuat tugas mengenai pembelajaran berbasis proyek, tetapi kita berkenalan saja lah, mereview kembali, akan tetapi nantinya setelah ini selesai, Bapak Ibu bisa buka kembali referensi mengenai pembelajaran berbasis proyek yang nantinya Bapak Ibu akan silahkan kembangkan, eksplor kembali untuk pembelajaran yang akan nanti Bapak Ibu lakukan di kelas. Bapak Ibu, apapun itu yang kita lakukan di kelas, kita menggunakan model pembelajaran apa, model pembelajaran A, B, C, kesemuanya hanya satu tujuannya, yaitu menjadi salah satu jalan untuk kita dapat menyentuh murid-murid kita, berhubungan dengan mereka, tanda kutip ya, berhubungan dengan mereka menjadi salah satu momen yang paling kita kenang seumur hidup, dan bagi mereka adalah momen terindah yang mereka akan kenang seumur hidup. Bahwa saya pernah dalam satu hari dalam hidup saya pernah tertawa bersama-sama dengan guru saya, curhat bareng dengan guru saya, dan itu mereka akan kenang seumur hidup. Mudah-mudahan tidak dapat melakukannya. Bapak Ibu,
Terima kasih guruku, dalam kehadiranmu kami menemukan kehangatan, kepedulian, dan tempat yang aman untuk belajar dan tumbuh. Artinya, keberadaan kita di tengah-tengah murid kita itu sangat berarti untuk mereka. Kita mempersiapkan untuk berangkat ke sekolah, bertemu dengan murid kita. Dari malam sudah kita persiapkan, baju kita persiapkan, bekal untuk besok saya berangkat sudah disiapkan. Kemudian kita tidur malam hari jam 12 malam, kemudian bangun subuh, kemudian kita berangkat ke sekolah. Ada salah satu guru saya mengatakan bahwa Allah akan hitung pahala Bapak Ibu dari malam, dari Bapak Ibu tidur, itu Allah akan hitung sebagai pahala amal kebaikan untuk Bapak Ibu semua. Amin. Makanya ada salah satu momen yang selalu diantaranya saya ingin curhat, selalu saya jaga ketika berangkat dari rumah, itu adalah ketika perjalanan dari rumah, saya selalu menguatkan diri saya untuk alhamdulillah ya Allah, saya ditakdirkan untuk menjadi seorang guru. Terus menebalkan syukur saya kepada Allah bahwa saya ditakdirkan untuk menjadi seorang guru, dan mencoba untuk selalu beristighfar. Selama ini saya belum bisa menjadi guru yang baik. Alhamdulillah di depan saya semuanya adalah guru-guru hebat yang luar biasa. Dari rumah berangkat diniatkan untuk bertemu dengan anak-anak kita, untuk menjadikan mereka menjadi insan yang berguna. Saya hanya menyampaikan selain materi pembelajaran berbasis proyek di SMK, yang mana slide ini merupakan slide yang sebenarnya dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dari Ditjen Vokasi, sehingga materi yang didapat oleh kita bersama merupakan materi yang dikeluarkan secara resmi oleh Ditjen Vokasi Kemendikbud. Perkenalkan, saya Herul Anwar. Saya sangat sadar diri ketika foto saya yang asli ditampilkan akan menjadikan asam lambung ibu bapak naik. Jadi makanya foto inilah yang ditampilkan di depan. Mohon maaf, bapak-bapak yang istrinya ada di sini, sekedar meluangkan waktu, memberikan waktu bahagia untuk istrinya Pak Ali, Pak Irham, biarkan istri-istrinya untuk meluangkan waktu bahagia untuk melihat. Tujuan peserta IHT dalam penyampaian atau sharing mengenai pembelajaran berbasis proyek ini adalah memahami konsep pembelajaran berbasis proyek dan menerapkan pembelajaran berbasis proyek di SMK. Bapak Ibu, saya saja yang selama ini membuka referensi mengenai pembelajaran berbasis proyek, luar biasa pemahamannya itu. Saya sampai saat ini yang membuka berbagai macam referensi masih belum paham apa itu pembelajaran berbasis proyek. Kita tahu bahwa ada pembelajaran berbasis masalah PBL, ada juga PJBL, pembelajaran berbasis proyek, ada yang discovery learning, ada yang inquiry learning. Nah, itu Bapak, saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah sangat memahami, sudah mempraktekkan hal itu di kelas, di pembelajaran masing-masing. Nah, mengapa pembelajaran berbasis proyek menjadi hal yang sangat penting harus kita laksanakan di kelas? Saya lewat pertanyaan pemantik dan lain-lain. Ini sekedar pengantar. Mengapa PJBL ini kita menganggapnya hal yang sangat penting untuk kita lakukan di
KBM kita sehari-hari, bahwa kita melihat perkembangan ilmu teknologi yang sekarang berkembang itu sangat pesat dan sangat jauh melesatnya, Pak. Oleh karena itu, sekolah harus mengimbangi perkembangan yang sangat pesat itu. Itu konsep yang dicetuskan pada saat itu oleh Pak Wika. Nah, konsep itu diberi rumus 18I. Yang pertama, bahwa kita dengan industri, dengan Yudika adalah melakukan sinkronisasi kurikulum. Bahwa yang namanya kurikulum yang ada di sekolah itu harus memuat masukan dari industri, duduk bersama dengan industri, maunya industri itu apa sih? Maunya dunia usaha, dunia instansi itu apa sih? Lalu masukan-masukan dari dunia Yudika ini kita akomodir di dalam kurikulum kita. Yang kedua, yang akan kita belajar bersama-sama adalah mengenai pembelajaran berbasis project real dari dunia kerja. Karena jadi seorang guru gitu. Mudah-mudahan yang tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan hebat kita dari pagi Pak Dede, kemudian Bu Iin, kemudian tadi Pak Irham dan Bu Wina, itu salah satu ikhtiar untuk menghebatkan diri kita menjadi seorang guru. Hadirin para peserta, guru hebat, mari kita berikan semangat untuk narasumber kita yang terakhir hari ini. Semangat keluarga. Dan kita beri semangat untuk kita semua. Untuk Dimas, sebentar saya mengingatkan dulu pohonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kempes dah di kompa wis. Jawab salam dah kompa dan coba sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kompakannya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pembicara Ibu Masarina atas kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati, perkenankan saya berbicara di depan dalam rangka mengemban amanah tugas dari kurikulum untuk menyampaikan tentang asesmen kurikulum merdeka. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya di depan tidak masuk menggurui karena kita sama-sama guru. Apalagi kepada yang lebih senior, salam hormat untuk guru-guru senior semuanya. Saya berdiri di sini untuk sharing pendapat. Mudah-mudahan dengan sharing pendapat tentang asesmen kurikulum merdeka ini kita bisa menjadi lebih dekat, kita bisa lebih merasakan hawa kekeluargaan di antara kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, kurikulum merdeka untuk asesmen itu mengacu pada dua dasar hukum. Pertama yaitu Permendikbud-Ristek nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian. Kurang seperti ini Permendikbudnya. Kemudian yang kedua, panduannya yaitu asesmen panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum merdeka tahun 2022. Bukunya kurang lebih seperti ini.
Untuk lebih jelas saya akan coba sharekan grup WhatsApp, boleh dibuka WhatsApp-nya. Saya akan sharekan dasar hukum ini, karena dasar hukum ini merupakan landasan kita dalam bergerak. Landasan kita bahwa kita mengikuti peraturan dari Permendikbud. Saya akan coba share di grup KBM. Sudah berhasil saya share ya, boleh dicek di grup KBM. Dasar hukumnya secara besar itu ada 2. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di dalam buku tadi, di dalam panduan tadi, jenis asesmen secara besar terbagi 2. Seperti yang sudah kita pahami sebelumnya, asesmen yang pertama yaitu asesmen formatif. Asesmen formatif ini lebih cenderung pada penilaian yang sifatnya non kuantitatif. Tidak berupa angka-angka, biasanya berupa observasi. Maka saya gambarkan di sini berupa observasi. Jadi, dan sedangkan asesmen yang kedua yaitu asesmen sumatif. Ini biasanya berkaitan dengan angka-angka. Saya gambarkan seperti ini. Tetapi tidak selalu ya, ini hanya secara garis besar gambarannya. Asesmen itu seperti ini. Ada formatif dan sumatif yang kecenderungannya seperti tadi. Saya akan coba jelaskan kembali. Untuk asesmen formatif itu terbagi 2. Ada yang sifatnya diagnostik atau kemampuan awal. Kemampuan awal. Jadi sebelum pembelajaran ada asesmen, namanya asesmen diagnostik. Di mana ini terbagi 2 juga. Ada yang sifatnya kognitif berupa angka-angka. Ada juga yang kognitif, yaitu berupa kualitas, mungkin berupa kuantitatif. Berupa kualitatif. Dan asesmen formatif ini juga bisa dilakukan ketika dalam pembelajaran, yaitu bisa melakukan dengan observasi ketika pembelajaran, melihat performa anak, atau mungkin penilaian antar teman sejawat. Selanjutnya asesmen sumatif ini yang saya katakan selalu berkaitan dengan angka, biasanya dikaitkan dengan angka-angka. Ini terdiri atas 3. Ada sumatif harian, ada sumatif akhir semester, atau mungkin juga ada sumatif kenaikan kelas. Nah ini lupa tidak terhapus ya, harusnya ada sumatif kenaikan kelas, ada juga sumatif akhir semester. Ini sumatif tengah semester, jadi mungkin ada 4 jenisnya. Ada sumatif harian, sumatif tengah semester, ada juga sumatif akhir semester, ada sumatif kenaikan kelas. Ini mohon maaf belum diperbaiki slide-nya. Asesmen formatif itu tujuannya hanya untuk perbaikan pembelajaran, tidak berpengaruh pada nilai rapor. Jadi hanya untuk perbaikan, untuk merevisi bagaimana kita mengajar supaya pembelajaran berjalan dengan baik. Sedangkan asesmen sumatif ini bertujuan untuk nilai rapor, pada akhirnya jadi nilai rapor. Makanya ini terkadang sangat berkaitan dengan kuantitatif, berkaitan dengan angka-angka, yang pada akhirnya nilai rapor ini akan berpengaruh pada kenaikan kelas. Nah, kita lanjutkan. Asesmen diagnostik kognitif itu bisa diambil dari rapor semester sebelumnya. Jadi Bapak Ibu diharapkan di awal semester melihat nilai-nilai rapor semester sebelumnya, dan itu nanti menjadi bahan untuk pembelajaran, perbaikan pembelajaran ke depan. Atau kalau misalkan itu murid baru, bisa diambil dari skor nilai PPDB yang masuknya melalui jalur nilai rapor. Sedangkan untuk asesmen diagnostik non kognitif ini biasanya berkaitan dengan ekonomi, apakah dia mampu, kurang mampu, atau menengah, kondisi keluarga yang juga sangat berpengaruh pada pembelajaran apa yang kita terapkan, apakah dia anak tunggal atau ibunya masih ada atau sudah tiada, anak yatim atau lain sebagainya. Itu harus dijadikan pertimbangan di dalam pembelajaran, bagaimana cara kita mengajar. Pergaulan siswa ini pun sama. Kalau siswa misalkan bergaulnya tidak sehat, misalkan di terminal atau di tempat-tempat yang kurang baik, maka metode mengajar kita pun mungkin harus sesuaikan dengan kebiasaan dia bergaul. Dan kita memang harus memperbaiki ketika pergaulannya tidak baik, maka cara mengajar kita pun harus berbeda. Mungkin tadi Pak Dede membahas mengenai diferensiasi pembelajaran. Nah, diferensiasi mungkin kita harus ada sedikitnya perbedaan mengajar siswa yang pergaulan yang kurang baik
dengan siswa yang sudah baik pergaulannya. Gaya belajar juga mungkin kita pun harus bisa membedakan gaya belajar siswa, di mana misalkan siswa yang sedang bergerak itu mungkin sebaiknya belajar sambil bergerak. Tadi ada istilah naik sepeda sambil membaca karena dia sedang bergerak. Kalau itu bisa dilakukan ya silakan. Yang penting pembelajaran bisa masuk. Minat siswa terkadang ini juga menjadi bahan pertimbangan. Ketika PPDB yang masuknya ke OPKP tiba-tiba masuk akuntansi, nah ini harus kita harus berbeda dalam mengajar. Kita harus memotivasi dia bahwa kayak juga sama lebih baik mungkin. Ada kelebihan tersendiri setiap dalam jurusan. Minat siswa itu harus menjadi perhatian kita dalam mengajar. Selanjutnya karakter, minat itu sama harus jadi bahan pertimbangan kita. Karakter siswa yang introvert itu mungkin tidak mau dimarahin. Tapi misalkan orang yang biasa dimarahin mungkin cuek saja. Kita bisa membedakan karakter siswa terhadap metode mengajar kita. Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati, asesmen diagnosis sekali lagi ini bertujuan untuk perbaikan pembelajaran, evaluasi pembelajaran supaya pembelajaran lebih baik ke depan. Nah selanjutnya Bapak Ibu ini nanti ada tugas. Tugas pertama. Tidak, terima kasih. Ya saya memang ditugaskan rektor guru, tadi saya ngobrol dengan rektor guru, memang idealnya dalam sebuah diklat itu ada tugas yang nanti diklatnya mungkin lebih diakui. Nah pertama tugasnya ini kalau di dalam ketua kelas ini ada, tapi guru pun sama bertugas untuk melakukan yang namanya asesmen diagnostik. Kolomnya seperti ini, nanti akan saya share di grup kolomnya. Bapak Ibu mungkin tinggal mengisi, mungkin simulasi saja. Kalau tidak ada opsi di sini, misalkan Bapak Ibu buat kelas 12 KL belum ada, misalkan daftar hadirnya, boleh saja mengarang seperti ini. Misalkan contoh nama siswa Alek, nilai awal misalkan Alek ini 95, kita anggap siswa yang baik, maka kategori akademik kita lihat di bawah. Nilai 95 ini kan cukup baik, maka kategorinya SP, yaitu sangat pandai. Kategori ekonomi, nah kita kalian saja misalkan Alek ini orang kaya, maka kita tulis SM, yaitu sangat mampu. Nah, kita bisa seperti ini. Motivasi belajarnya, nah ini sangat bagus, misalkan kita tulis B. Nanti mungkin Bapak Ibu cukup simulasi, misalkan masukin nama tujuan siswa, nanti isi seperti ini. Kita membayangkan saja simulasi. Contoh lainnya, mungkin simulasi yang lainnya. Siswa selanjutnya namanya aja. Nilai siswanya misalkan ini siswa yang biasa aja, nilainya 70. Kategorinya itu 70, ini nilai yang cukup rendah. Maka ini tergolong KP. Apa coba KP? Nah, kita lihat di bawah. Kurang pandai, berarti bisa tulis karena kurang pandai. Nah, kategori ekonomi kita cek di sini KM, berarti kurang mampu. Kalau kurang mampu ya posisi. Nanti ini kosong, nanti Bapak Ibu tinggal mengisi saja. Diharapkan itu beragam yang disimulasi. Kemudian motivasi belajar, misalkan dia kurang, kita tulis, cukup ya, kita tulis cek. Nah, saya lupa sampaikan untuk keterangan ini terkadang siswa ada yang menonjolnya di auditori dalam mendengar. Boleh tuliskan pada kolom keterangan sekali ini dengan mendengar saja dia bisa paham. Boleh tuliskan di sini, tuliskan auditori. Tapi ketika Alek agak kebisinan, maka dia sulit untuk belajar. Nah ini jadi bahan panduan kita dalam mengajar. Oh, Alek ini jangan belajar di tempat yang bising, jangan di tempat yang ramai, harus yang sepi. Nah, kalau dia misalkan perlu remedial, cari tempat yang sepi sehingga dia bisa mendengarkan dengan baik. Nah ini keterangan itu menonjol, yang menonjolnya. Atau misalkan ajar ini kurang mampu, sekaligus yakin. Ini buat pertimbangan bagi kita. Oh mungkin dia kurang nilainya kecil karena ini. Jadi di kolom keterangan tuliskan dia menonjolnya di bidang apa. Misalkan dia, misalkan bandel, alasannya apa. Itu jadi bahan pertimbangan dalam pembelajaran. Ini tugas pertama Bapak Ibu. Mungkin cukup kelas 10 atau 15 siswa. Kita simulasi mengisi peta siswa. Nanti akan saya sharekan panjangnya. Selanjutnya saya ingin menyampaikan pula mengenai KKTP. Bagi saya kemarin istilah yang baru, tapi tadi sudah dibahas oleh Pak Menteri. KKTP ini yang bisa dikatakan pengganti KKM, tetapi lebih mudah daripada KKM. Kenapa? Karena kita langsung saja menentukan minimalnya seperti apa. Kita bahas sama-sama. Dasar hukum untuk menentukan KKTP itu berada di Permendikbud Ristek nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian.
Jadi selain kenaikan kelas ya, untuk kelulusan juga. Nah, yang kenapa sih istilah KKTP ini berdasarkan ayat 8 bahwa penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 7 yang tadi dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria tercapaian tujuan pembelajaran. Itulah KTP. Ini merupakan pengganti KKM kalau kita lihat, karena ini dasar minimal ya, kriteria tercapaian tujuan pembelajaran itu singkatan dari KKTP. Ini menjadi dasar untuk kurikulum merdeka. Nah, sekali lagi saya tekankan, jadi ini merupakan dasar hukum untuk rapot nanti. Dasar hukum KTP untuk rapot, nilai rapot, dan kenaikan kelas tadi untuk kelulusan. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Selanjutnya cara menyusun KTP. Untuk menyusun KTP itu ada 5 cara, dari yang termudah sampai dengan yang diinginkan oleh pemerintah. Pertama, menggunakan deskripsi kriteria, yaitu ada istilah memadai, nanti tidak memadai, dan nanti muncul istilah tuntas dan tidak tuntas. Kemudian juga menggunakan rubrik. Yang kedua, ini menggunakan rubrik. Nanti ada istilah layak berkembang, layak, cakap, dan mahir. Kemudian yang ketiga, ini yang lebih mudah. Tadi sudah paling diungkapkan, yang paling mudah, yang paling gampang untuk diterapkan. Tapi sekali lagi ingin saya tekankan bahwa sebenarnya tuntutan kurikulum merdeka, janganlah kita menilai siswa dengan angka-angka itu yang saya baca dari buku. Jadi sebetulnya keinginan kurikulum merdeka yaitu bukan skala interval, tapi skala interval yang berada dari rubrik. Jadi kebanyakan menilai kita menggunakan rubrik, menilai kemampuan siswa. Ada juga yang saya temukan metode penentuan KTP yaitu menggunakan aspek-aspek taksonomi Bloom. Itu di halaman selanjutnya tersirat bahwa kita pun boleh untuk menentukan KTP menggunakan taksonomi Bloom yang terdiri atas kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, saya akan bahas yang pertama dulu, yang termudah, yaitu menilai membuat KTP dengan menggunakan deskripsi kriteria. Contoh, misalkan TP-nya tujuan pembelajaran satunya yaitu peserta didik memasang aplikasi komputer akuntansi. Kebetulan saya edukasi untuk mengajar komputer akuntansi, ini udah pasti dan agak berbeda ya, tidak di-share kalau saya di grup belum di-share ininya ketentuannya. Nah, deskripsi kriteria isinya kurang lebih seperti ini. Jadi ada istilah memadai dan tidak memadai. Jadi kita buat kriterianya. Misalkan ada 4 kriteria untuk memasang aplikasi komputer akuntansi. Pertama, kriteria yang saya buat ini berdasarkan kebijakan masing-masing guru ya, silahkan dibuat masing-masing guru. Peserta didik menunjukkan pemahaman spesifikasi minimum peralatan atau perangkat untuk memasang aplikasi komputer akuntansi. Nah, kalau siswa menunjukkan, maka kita checklist memadai. Tetapi kalau tidak memadai, checklist pada tidak memadai. Selanjutnya, kriteria kedua, peserta didik menunjukkan kemampuan menyiapkan peralatan untuk memasang aplikasi komputer akuntansi. Sama, nanti tinggal checklist. Kriteria yang ketiga, peserta didik menunjukkan kemampuan memasang. Jadi tahapan ini sebetulnya tahapan dalam praktikum komputer akuntansi. Pertama yang harus paham dulu spesifikasi minimumnya apa, kemudian alatnya disiapkan,